dengan upacara. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Upacara Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024 jam dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, gerak, luruskan. Tegak, gerak, 2 kali. Jalan di tempat, langkah tegak kembali, jalan. Lambat, pindah, gerak. Tegak, gerak. Iya, belajar. 2 kali, belok kanan, maju, jalan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeri.
meninggikan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita untuk menghasilkan kita menggunakan dasa-dasa baik para ulama, para pendiri pondok pesantren, terutama para pendiri pondok pesantren Sukamiskin, juga untuk mengenang dasa-dasa baik para pahlawan bangsa. Meninggikan cipta dimulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, Sentosa menghantarkan rakyat Indonesia Ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Satu. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.
mengabdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara pasukan istirahat. Untuk amanat istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il alami wal hikam. Amma ba'du. Segala puji milik Allah yang telah mengutamakan ada cucu Nabi Adam. Cepat bu, cepat bu. Para sahabat, bahkan tabi'in, bahkan tabi'in sampai kepada seluruh umat, termasuk kita yang berkumpul di lapangan ini. Semoga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat para rekan guru, ibu dan bapak, juga yang tercinta siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah YPS Sukamiskin Kota Bandung. Alhamdulillah, di pagi hari yang sangat cerah ini kita bisa kembali merayakan upacara kenaikan bendera. Dan perlu kalian ketahui bahwa besok tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Santri Nasional. Ini mengingatkan kepada kita, terutama kalangan santri, sanawiyah, aliyah, juga pondok pesantren terutama, betapa pentingnya kedudukan santri itu. Bahasa santri itu menurut etimologi, menurut bahasa, itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata sastri atau sastra, yang artinya adalah orang yang suka membaca kitab atau mempelajari kitab. Bahkan ada yang mengatakan bahwa santri diambil dari bahasa Tamil yang artinya adalah orang yang mengajarkan ilmu atau mempelajari ilmu. Bahkan dalam bahasa Jawa, santri itu diambil dari kata catri yang artinya adalah para pelayan, yaitu para pelayan, kiai, ulama, ajengan atau ustaz. Atau menurut bahasa Indonesia, di kalangan orang Indonesia, santri itu berarti adalah orang yang mengadakan kegiatan menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren.
Kalian diantaranya termasuk bagian daripada santri. Kemudian, kenapa hari santri diperingati secara nasional? Bahwa santri memiliki identitas, memiliki karakter yang sangat luar biasa. Santri diajarkan supaya hidup mandiri, jauh dari orang tua, mandi sendiri, makan sendiri, bahkan masak sendiri, bahkan tidur juga jauh dari orang tua, dari keluarga. Segala sesuatu harus mengatur diri sendiri. Diajarkan untuk bisa mandiri, artinya tidak bergantung kepada orang tua, kepada siapapun. Yang kedua, santri diajarkan supaya hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Makan hidupnya tidak berlebih-lebihan, berpakaiannya tidak berlebih-lebihan, bergaulnya tidak berlebih-lebihan. Hidup sederhana, itulah karakter santri. Kemudian juga santri diajarkan supaya memiliki sifat tawadu atau rendah diri. Artinya santri tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, tidak boleh takabur, tetapi tawadu atau rendah hati, rendah diri terhadap siapapun. Walaupun sudah belajar ilmu, bermacam-macam kitab yang sudah dipelajari, tapi tidak sombong. Karena apa? Inka kulli bi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu. Di atas orang yang tamat SD ada yang tamat SMP, ada yang tamat SMA, ada yang SMK, ada yang tamat kuliah. Di atas yang pesantrennya 3 tahun, ada yang 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Bahkan di atas kita semua ada yang lebih maha mengetahui. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh sombong, harus sama. Tidak boleh sombong dengan kecantikan, tidak boleh sombong dengan ketampanan. Mentang-mentang cantik, pacarnya gonta-ganti. Belum waktunya sudah pacaran, jangan. Ya, sebab itu bisa menghambat dalam rangka menuntut ilmu. Paling tidak dikeluarkan dari sekolah, dikeluarkan dari madrasah, dari pesantren. Makanya sifat tawadu kepada siapa? Satu, kepada orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita. Kedua, kepada ulama, kepada kiai, kepada guru. Harus tawadu. Bahkan kepada tetangga, kepada teman, kepada siapapun tidak boleh sombong kita. Yang pantas sombong itu hanya Allah. Kita tidak boleh sombong dengan apapun yang kita miliki. Selanjutnya, yang namanya santri merupakan generasi yang harus meneruskan tonggak perjuangan para ulama. Kalau innal ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah ahli waris para nabi. Sedangkan santri merupakan innal santriyina warasatul ulama, bahwa para santri merupakan generasi penerus para ulama. Nanti kalian harus siap tampil di tengah-tengah masyarakat untuk mengamalkan ilmu. Kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan ajaran dariku walaupun hanya 1 ayat. Artinya ilmu itu harus diamalkan, tidak hanya dipelajari, tidak hanya dikaji, tetapi juga harus diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila saman, bahwa ilmu tanpa amal itu laksana pohon tak berbuah. Artinya kurang bermanfaat apabila ilmu tidak diamalkan. Oleh sebab itu, Polres besar dari mulai sekarang kalian harus menunjukkan sifat santri yang sebenarnya. Mulai dari tutur kata, tutur kata yang baik-baik, yang kotor, yang porno, yang kasar, yang sifatnya melecehkan orang lain tidak boleh, yang merendahkan orang lain tidak boleh. Jauhi itu semua. Mulailah bertutur kata yang baik-baik. Sebab masih terdengar saya ini dari ucapan anak sanawiyah, anak santri, bahkan masih ada yang kurang baik. Coba dibiasakan dari mulai sekarang. Ya? Bertutur kata yang baik. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit. Yang kedua, tunjukkan cara berpakaian yang baik. Jangan kerudung saja harus ditunjukkan oleh guru, bahkan harus
marah-marahin oleh guru untuk pakaian yang bagus. Sebab berpakaian itu merupakan tampilan rohaninya kita, tampilan batinnya kita. Kata Nabi, aslihu siabaku wa aslihul hakaku hatta takunu syahbatan binnas, yang artinya perbaikilah pakaian kalian, perbaikilah lingkungan kalian, sampahnya disimpan ke tempatnya, sapukan, kelasnya, tempatnya, halamannya selalu dibersihkan, sehingga kalian akan nampak seperti orang yang memiliki tahi lalat. Tahu tahi lalat? Kalau orang memiliki tahi lalat pada umumnya itu adalah cantik dan tampan. Kalau hanya satu, tapi kalau terlalu banyak jadi jelek juga. Kita tidak punya tahi lalat, tidak usah tahi domba ditambal ya. Tetapi berpakaianlah yang rapi, berpakaianlah yang sopan, maka kita akan seperti orang yang cantik, akan kelihatan tampan. Yang ketiga, cara bergaul. Laki-laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, maka laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istrinya harus dijaga. Pergaulan ada batasannya. Bergaul perlu, tetapi dengan siapa teman gaulnya dan apa yang dipergaulinya itu. Jadi itu harus hati-hati. Selanjutnya cara makan dan minum juga. Biasakan kalau kita makan minum selalu duduk, jangan sambil berjalan-jalan. Bekasnya jangan dibuang sembarangan, buang ke tempatnya. Begitupun santri harus menjadi imam, harus menjadi orang yang pertama kali untuk memberikan contoh berbuat kebaikan, beribadah, dan menjadi contoh orang yang menolak kemungkaran, menolak kemaksiatan. Jangan memberi contoh yang tidak baik. Harus menjadi orang yang pertama kali. Fastabiqul khairat. Orang yang pertama kali untuk berbuat kebaikan, tunjukkan, berikan contoh oleh santri. Insya Allah orang-orang lain akan melihat contoh kepada kita. Apabila kita sudah menunjukkan jadi santri yang sebenarnya. Semoga bermanfaat dan semoga di hari santri besok, ya, khususnya para santri, para pelajar salafiyah betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan betul-betul sukses dalam segala-galanya, sukses urusan dunia juga sukses urusan akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan marsi PPS Sukamiskin dan lagu wajib hal-hal wajib. Goyang bangsa Indonesia. Membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas selama berkarya dan bermoral, ayo ayo tegakkan kuasa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah mereka kita berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta.
Ya Allah yang Maha Kasih, pemilik segala kasih. Ya Allah ya Rahman, pemilik segala sayang yang merajai hari ini dan hari kemudian. Ya Allah ya Ilahana wa Ilahu wahid, hanya kehadirat Engkau kami bersimpuh dan menyembah, hanya kehadirat Engkau kami memohon. Untuk itu tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau taburi dengan penuh hikmah dan berkah, bukan jalan yang gelap dan sesat yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Ilahana, ya Ghafurur Rahim, Engkau Maha Pengampun. Untuk itu ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, segenap ahli kubur, muslimin muslimat, mukminin mukminat dari timur jagat hingga ke ujung barat. Ya Allah, ya Latif, Engkau Maha Lembut. Lembutkanlah hati kami, jiwa kami, serta amarah kami, juga ucapan-ucapan kami. Ya Allah, ya Fatah, ya Karim, bukakanlah mata hati dan pikiran kami untuk menerima cahaya ilmu. Mudahkanlah kami dalam melakukan perintah-perintah-Mu, dan mudahkanlah kami untuk menuju jalan-Mu, dan tuntunlah kami dalam menuntut ilmu yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Ghani, Engkau Maha Kaya, kayakanlah kami dengan ilmu dan amal, kayakanlah kami dan orang tua kami dengan rezeki yang halal, guna berkah beribadah kepada Engkau yang Maha Kekal. Wassalam. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Lanjut aja, siang. Lanjut. Pemimpin upacara menyerahkan pimpinan ke pasukan paling kanan. Dilanjutkan dengan penghormatan kepada pimpinan upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai dilaksanakan. Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha dipersilakan meninggalkan lapangan upacara.